Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KWUH akan mempresentasikan produk yang akan kami jual. Sebelumnya, perkenalkan saya Adiliani Hayatul Muna sebagai Ketua Kelompok dari S1 Akuntansi NIM 19441729. Perkenalkan, nama saya Muna Widyasari dari S1 Akuntansi NIM 19441698. Perkenalkan, nama saya Aldisha Rahmadina NIM 19441691 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Desra Sylvia dari Prodi S1 Akuntansi NIM 19441706. Kelompok kami memiliki usaha yang unik dan inovatif, yaitu nasi uduk bakar si Bakdor. Praktis, kekinian, dan rasanya endes. Oke, langsung saja akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, produk. Nama usaha adalah hal yang sangatlah penting untuk mendirikan suatu bisnis. Tidak hanya memudahkan produk, lebih dikenal oleh konsumen, juga dapat melindungi produk dari pemalsuan oleh pihak lain. Usaha kami menjual produk dengan nama nasi uduk bakar si Bakdor, dengan kemasan yang praktis, kekinian, serta menghadirkan rasa yang enak dan sehat. Si Bakdor kami maksud adalah nasi uduk bakar yang di dalamnya terdapat kejutan isian bervariasi, sehingga konsumen akan kaget akan cita rasanya. Deskripsi usaha. Pada umumnya, nasi bakar yang sudah ada merupakan nasi putih yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang, di mana di dalamnya ada lauk sehingga menunjang cita rasa dari nasi tersebut. Nasi uduk bakar merupakan inovasi dari kami untuk membuka usaha berdasarkan survei peluang yang ada, yaitu perpaduan antara nasi uduk dengan lauk pauk di dalamnya dengan 5 varian isi yang kemudian diproses dengan cara dibakar untuk menghadirkan cita rasa yang lezat. Hal tersebut tentunya telah memberikan kesempatan bisnis yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Terlebih lagi, tidak membutuhkan modal yang besar. Selain itu, nasi uduk bakar ini dikemas dengan praktis dan juga kekinian, sehingga membuat daya tarik kepada konsumen, di mana saat ini cenderung menyukai produk yang kekinian atau mengikuti perkembangan zaman. Produk kami juga bisa dibeli dengan bijian dengan memiliki isian sesuai selera. Sasaran utama produk kami ini yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga masyarakat umum. Bahan dan peralatan utama produksi. Bahan baku utama produksi dari si Bakdor yang pertama ada beras dan juga santan. Beras dan santan ini merupakan bahan untuk membuat nasi uduk tersebut. Selanjutnya ada daging, ayam, jamur, ikan, ebi, dan juga kentang. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai varian dari isian si Bakdor. Selanjutnya ada daun pisang. Daun pisang ini digunakan sebagai pembungkus dari nasi uduk si Bakdor dengan tujuan agar menambah cita rasa dari si Bakdor tersendiri. Ada cabai dan juga kemangi. Cabai dan juga kemangi ini digunakan sebagai sambal untuk menambah varian dari si Bakdor. Yang terakhir ada sayuran. Sayuran ini digunakan sebagai pendamping lauk isian dari si Bakdor. Selain si Bakdor ini memiliki isian, kami juga menyediakan sayuran sebagai pendampingnya. Peralatan utama produksi si Bakdor. Setelah mengetahui bahan-bahan untuk membuat nasi uduk bakar, maka perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut agar menjadi nasi uduk bakar yang siap dipasarkan, yang sudah dikemas secara rapi serta menarik, dan siap untuk disajikan. Berikut peralatan yang dibutuhkan dalam membuat nasi uduk bakar. Yang pertama ada kompor dan tabung gas. Yang kedua ada wajan. Ketiga ada spatula. Yang keempat ada panci. Yang kelima ada teflon, yang keenam ada wadah atau baskom, yang ketujuh ada pisau, yang kedelapan ada sendok, yang kesembilan ada mika, 10 staples, 11 daun pisang, dan 12 tusuk gigi.
Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi si bakdor. Proses atau cara pembuatan si bakdor dengan varian ayam yaitu yang pertama, cuci beras sampai bersih, lalu masukkan ke magicom dengan menambahkan santan, garam, air, daun salam, daun jeruk, serai, daun pandan, serta ketumbar bubuk secukupnya. Lalu masak sampai matang sesuai instruksi di magicom. Jika sudah matang, buka magicom, aduk-aduk nasi, lalu ambil semua daun salam, daun jeruk, daun pandan dan juga serai. Tutup kembali untuk menghasilkan nasi yang pulen. Lalu langkah selanjutnya, rebus dada ayam, goreng sebentar, suwir-suwir dan sisihkan. Tumis bumbu halus sampai harum dan matang, tambahkan santan, masukkan ayam suwir, tambahkan gula dan garam secukupnya, masak sampai bumbu meresap dan santan asat, tambahkan sedikit petai, masak sampai petai layu. Selanjutnya, ambil 1 lembar daun pisang, beri 1 centong nasi uduk, taruh ayam suwir di atasnya, dan juga sambal kemangi, lalu gulung daunnya. Semat ujung-ujungnya dengan tusuk gigi, panggang dengan teflon, lalu sajikan. Selanjutnya, untuk proses atau cara pembuatan dari sambal kemangi yaitu yang pertama, goreng cabai merah dan cabai rawit, bawang merah juga bawang putih sebentar. Ulek hingga halus, tambahkan sedikit terasi, garam dan gula. Lalu tambahkan tomat mentah, kemudian ulek hingga halus. Terakhir tambahkan daun kemangi. Yang selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan produk si bakdor. Pada era seperti ini, banyak masyarakat yang tertarik dengan produk dengan kemasan yang unik dan menarik mata. Kemasan produk sangat penting karena selain digunakan sebagai pelindung, juga untuk menarik minat pembeli. Maka pada produk si bakdor kali ini kami kemas dengan pembungkus nasi yaitu daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam mika. 1 mika berisi 5 produk. Teknik pemasaran. Untuk teknik pemasaran produk kami yaitu kami lebih mengutamakan kualitas produk, harga terjangkau, dan memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Kami juga mempromosikan si bakdor melalui Instagram, WhatsApp, pamflet, serta turun langsung ke jalan yang banyak pengunjung seperti Car Free Day. Si bakdor juga bisa dibeli melalui GrabFood. Selanjutnya adalah biaya produksi. Jenis pengeluaran, peralatan penunjang ditulis sesuai kebutuhan dalam 1 bulan sebesar 1.500.000. Kedua, bahan habis pakai ditulis sesuai kebutuhan dalam 1 bulan sebesar 2 juta. Yang ketiga, lain-lain seperti administrasi, publikasi, laporan, promosi, dan lain-lain sebesar 1.500.000. Jadi, totalnya adalah 5 juta. Sedangkan untuk biaya pengemasan sebesar 29.000, sehingga kebutuhan total 1 kali produksi adalah 218.000. Nah, untuk harga produk 1 paket si bakdor adalah 13.000 dan untuk harga bijiannya sebesar 3.000. Jika 1 kali produksi kita bisa membuat 20 paket atau 20 pak, maka bisa mendapatkan laba sekitar 42.000. Jika kita hitung produksi selama 1 bulan, maka kita akan mendapatkan laba sebesar 42.000 dikali 30 sama dengan Rp126.000. Untuk lokasi usaha kami yaitu di Kompleks Pertokoan Jalan Puramenggolo, Bangunsari, Ponorogo, atau orang-orang lebih kenalnya yaitu Jalan Baru. Kenapa kita memilih tempat di sana? Karena sudah pasti di sana itu banyak sekali pengunjung atau banyak orang yang melintas di sana. Untuk selanjutnya yaitu potensi pengembangan produksi. Untuk kita mengetahui potensi pengembangan produksi yaitu dengan cara analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, kemudian opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threats atau ancaman.
Untuk strength atau kekuatan, nasi uduk bakar ini adalah dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat, baik itu tua, muda, anak-anak maupun dari kalangan remaja. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan produk kami ini, memang karena produk ini adalah makanan basah, jadi tidak bisa awet atau tidak bisa bertahan sampai beberapa hari. Untuk yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang usaha ini sangat terbuka karena di sini masih belum ada yang namanya nasi uduk bakar, yang mana ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Tentu saja ancaman dari produk kami yang inovatif dan juga baru ini adalah muncul pengusaha-pengusaha baru yang meniru atau mungkin hampir sama produknya dengan usaha kami ini. Nah, untuk strength atau kekuatan dapat saya perinci. Yang pertama adalah memang produk ini atau produk si bakdor belum pernah ada atau belum ada di wilayah usaha kami. Dan yang kedua, produk si bakdor ini memiliki 5 varian isi yang bisa dipilih oleh konsumen. Baik itu ada yang isi ikan, ayam, kemudian ebi, ada juga yang kentang dan ada juga jamur. Yang selanjutnya yaitu harganya terjangkau. Kami mematok harga satu paket atau satu pas si bakdor ini adalah seharga 13.000 yang isinya 5 varian. Namun konsumen juga bisa membeli satu biji si bakdor ini dengan harga Rp3.000 saja. Yang selanjutnya yaitu kemasan. Kemasan yang kami tawarkan di sini adalah kemasan yang praktis dan kekinian. Jadi konsumen ini ketika membeli akan kita beri wadah yang mika, jadi mereka bisa makan di situ langsung. Kemudian bergizi. Kenapa kita ini sebagai kekuatan? Karena konsumen ini biasanya tidak hanya melihat dari segi rasanya saja, tapi juga dari segi gizi. Nah, di sini kami memberikan sayuran-sayuran sebagai pendamping dari si bakdor. Dan yang terakhir ada cita rasa. Cita rasa ini cocok dengan lidah dari wilayah usaha kami. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan produk kami ini yang sudah saya jelaskan tadi memang tidak bisa atau belum bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah tenaga kami yang masih sedikit dan juga terkait dengan daun pisang atau pembungkus dari si bakdor sendiri. Kita harus mencari atau memilah mana daun pisang yang memiliki kualitas yang baik sehingga memiliki atau mampu mendukung cita rasa dari si bakdor sendiri dan juga memiliki kemasan yang menarik. Dan yang terakhir ini adalah adanya konsumen yang mungkin tidak suka terkait dengan varian 5 yang sudah kami tawarkan tadi. Namun, untuk kelemahan ini kami akan terus berusaha untuk berinovasi agar nantinya memiliki varian-varian yang lebih inovasi dan lebih enak untuk dikonsumsi. Oke, yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Nah, peluang ini dapat kami lihat bahwasanya konsumen pada saat ini cenderung memiliki gaya hidup yang praktis. Nah, jadi kami ini memiliki usaha yang mana menawarkan kepada konsumen itu adalah kemasan yang praktis. Tentunya ini menjadi peluang tersendiri bagi usaha si bakdor. Kemudian yang kedua, makanan nasi uduk di wilayah kami ini belum ada varian, jadi hanya nasi uduk biasa dengan lauk pauknya. Untuk itu kita kombinasikan nasi uduk dengan lauk pauk yang ada, lalu kita membuat inovasi baru yaitu dengan cara dibakar. Yang ketiga adalah pasar yang semakin terbuka, karena sekarang ini adalah sangat terbuka kepada UMKM baru, jadi ini menjadi peluang usaha kami. Yang keempat adalah produk ini layak untuk kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan perkantoran untuk bekerja sama. Misalnya saja kepada perkantoran misal di wilayah kampus. Nah, kita bekerja sama di sana untuk makan siangnya kita buat dari si bakdor seperti itu. Dan yang terakhir adalah tersedianya bahan dan alat dengan mudah. Untuk bahan dan alat sudah dijelaskan dan itu sangat mudah untuk didapatkan. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Meskipun ancaman ini tidak banyak, namun jika dilalaikan akan membuat usaha kami ini terganggu. Untuk yang pertama yaitu pesaing baru untuk produk
yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah manajemen usaha yang kurang baik. Dan yang terakhir ini adalah harga bahan baku bisa saja naik sewaktu-waktu. Nah, ini menjadi ancaman yang harus juga diperhatikan oleh kami. Tadi pemaparan terkait usaha kami yaitu Sibakdor. Buat teman-teman yang kepo, langsung saja cek akun sosial media kami yang sudah tertera di sana. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga usaha Sibakdor ini menjadi usaha yang maju dan juga bermanfaat untuk semuanya.